Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang definisi futur secara bahasa. Kita akan membawakan penjelasan 4 ulama dalam bidang bahasa Arab yang masyhur di kalangan kaum muslimin serta menjadi rujukan para ulama dan para penuntut ilmu serta para penulis terhadap pengertian sebuah bahasa Arab. Yang pertama adalah Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar Syamsuddin Ar-Razi. Beliau adalah seorang penulis kitab Mu'jam atau kamus bahasa Arab yang judulnya sangat terkenal, populer, Mukhtarus Sihah. Dalam kitab ini beliau menyebutkan ketika mendefinisikan kata futur, ad-dha'fu wal inkisaru wa tarfu fatirin idza lam yakun hadidan. Futur artinya ketidakberdayaan, kelemahan atau lemah, di mana puncak dari seorang yang lemah apabila dia sudah tidak menjadi kuat lagi, tidak menjadi kokoh. Satu contoh, seseorang yang dia kuat dalam beribadah seperti sholat, seperti puasa, seperti membaca Al-Quran, namun terkadang bisa secara spontanitas atau secara tiba-tiba atau secara berangsur-angsur berubah menjadi lemah, menjadi tidak kuat. Ini yang disebut futur. Kemudian yang kedua, menurut Ibnul Athir, beliau adalah pengarang kitab An-Nihayatu li Ibnul Athir. Beliau mendefinisikan futur adalah al-mufattirul ladzi idza syuriba ahmal jasada wa sara fihi futurun fa huwa dha'fun wa inkisarun yuqalu iftir rajula fa huwa muftarun idza dha'afa jufunuhu wa inkasara tarfuhu. Futur, jadi orang yang lemah, dia ketika diminumkan sesuatu akan membuat panas tubuhnya sehingga dia menjadi lemah dan tak berdaya. Sebuah contoh, seseorang yang seseorang yang apabila diminumkan obat tidur, maka setelah dia meminum obat tersebut, maka berjelang waktu beberapa saat dia akan secara perlahan-lahan lemah dan tidur. Atau contoh yang lain, misalkan seseorang diberi minum obat batuk. Maaf, bukan obat batuk, yaitu obat bius misalkan. Ya, obat bius itu ketika dia minum, maka secara perlahan-lahan dia akan pingsan, tidak sadarkan diri. Ini menunjukkan perlahan-lahan dia akan menjadi lemah. Atau dikatakan melemahkan seseorang sehingga dia menjadi lemah, itu akan terlihat ketika kedua kelopak matanya menjadi melemah atau kedua matanya meredup. Ini menunjukkan seseorang itu keadaan lemah. Contoh misalkan seorang yang satu hari yang tidak makan dan minum, ya, maka dia akan merasakan lemah. Itu akan kelihatan dari kedua kelopak matanya atau keredupan matanya. Itu menunjukkan bahwa dia lemah. Ini menurut Ibnu Athir. Kemudian yang kedua, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, ya, beliau adalah pengarang kitab Al-Mufradatu fi Gharibil Quran, yaitu sebuah kitab untuk menjelaskan kosakata yang asing di dalam Al-Quran. Beliau menyebutkan al-futur sakana ba'da hiddatin, layyana ba'da shiddatin, dha'ufa ba'da quwwatin.
ya, menjadi berhenti ketika sebelumnya dia ya orang yang sangat tinggi ya intensitas aktivitasnya, kemudian dia menjadi menjadi lembut yang sebelumnya dia keras, atau dia menjadi lemah sebelumnya dia rajin gitu, atau kuat sebelumnya. Nah, beliau membawakan dalil dari Al-Quran tentang definisi asal kata futur, yaitu surah Al-Maidah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul." Wahai ahlul kitab, telah datang kepada kalian rasul kami yang menjelaskan kepada kalian, yaitu menjelaskan syariat Islam ketika terputusnya pengiriman rasul. Nah, maksud ayat ini adalah sebelum Rasulullah SAW diutus sebagai penutup Nabi, maka kaum Yahudi dan Nasrani itu sempat mengalami keterputusan para Rasul setelah Nabi Isa. Lama ini terputus fatrah. Kemudian masa putus ini terhenti ketika datangnya Rasulullah SAW menjelaskan Al-Quran, menjelaskan syariat kepada mereka, sehingga keterputusan para Rasul, pengiriman Rasul itu menjadi terhenti dengan diutusnya Rasul. Ini asal dari fatrah. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malaikat, di mana malaikat adalah orang-orang yang tidak berhenti dalam memuji Allah, yaitu beribadah kepada Allah. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka para malaikat memuji-muji Allah siang dan malam dalam keadaan ya tidak berhenti, ya, dalam keadaan tidak berhenti. Nah, di sini maksudnya la yaskununa an nasyatihim fil ibadah. Mereka tidak berhenti semangatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Ibnu Manzur. Beliau adalah pengarang kitab Lisanul Arab. Ya, lisannya orang Arab. Beliau mengatakan al-futur fatara syai' wal har. Fulan yaftur futuran au sakana ba'da hiddatin walana ba'da shiddatin. Futur itu adalah sesuatu yang menjadi lemah atau sesuatu yang panas dia berubah menjadi hangat kemudian terus menjadi dingin, atau sesuatu yang berhenti di mana sebelumnya itu tinggi intensitas aktivitasnya, atau sesuatu yang dia lembut sebelumnya keras. Nah, kita ringkas pengertian futur menurut penjelasan 4 ulama ahli bahasa, bahwa futur itu adalah yaitu rasa malas lawannya, atau rasa malas yang timbul di mana sebelumnya itu sangat tekun. Yang kedua, rasa lemah sebelumnya sangat semangat. Kemudian sangat lamban di mana sebelumnya sangat berenergi. Nah, ini adalah futur. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan dalam kitabnya Fathul Bari jilid 1 halaman 126, beliau mengatakan al-futur yakni al-malalu. Al-malal itu kebosanan atau kejemuan. Definisinya adalah istithqalu syai' wal futuru wa nufur nas anhu ba'da mahabbatih. Ya. Jadi malal, bosan itu menganggap sesuatu itu rasanya berat untuk dilakukan. Kemudian dia enggan ya untuk melakukan hal tersebut, berpaling dari hal tersebut. Padahal sebelumnya dia sangat menyukai hal itu. Nah, ini disebut kebosanan. Dan beliau mengatakan selanjutnya, ya, huwa da'un yusibu ba'dul 'ubbad wa du'at wa tullabil ilmi.
Di mana hal ini, yaitu penyakit ini, bosan menimpa sebagian para ahli ibadah, menimpa pada sebagian para penuntut ilmu, para dai, dan ini akan melemahkan seseorang, ya, membuat seorang tidak berdaya, bahkan sampai terkadang memutus ya semangatnya, memutus ketekunannya, memutus kerajinannya ya dalam ya beramal. Kemudian selanjutnya Ibnu Hajar mengatakan orang yang futur ada 3 golongan. Golongan yang pertama ya mengakibatkan mereka meninggalkan seluruh peribadatan secara total ya, dan ini banyak. Kemudian yang kedua, mereka tetap dalam keadaan lemah namun tidak sampai terputus sama sekali ya, dan ini lebih banyak. Kemudian yang ketiga, seseorang yang ketika futur dia kembali kepada kondisi awal, segera bersemangat dalam melakukan sesuatu. Demikianlah kaum muslimin pengertian daripada definisi futur menurut para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.